Jangan mau dipecah belah. Jangan mau dipecah belah. Sekali lagi, umat Islam mesti bersatu. Ustaz, saya partainya partai. Gak apa-apa, yang penting musola jangan sepi. Ngaji terus. Ini gara-gara beda partai ngaji gak jadinya. Sembahyang berjamaah jadi dan kita muliakan guru kita bersama Mukarram Haji Muhammad Said Tabrani, guru kita bersama yang baru saja menyampaikan mutiara ilmu untuk kita semua, Mukarram Haji Ismail Ishaq, Bapak Ketua RT kita, Bapak Agus Haji Abdul Karim sekaligus Ketua DKM Musala Nurul Hidayah, Bapak Ketua RT 05 Bapak Hidayat, Pak RT kalau rajin ngaji kita doain panjang umur. Amin apa Bu? Pak RT kita doain panjang umur. Allah tambahin berkahnya, tambahin rezekinya, tambahin bininya. Amin apa jangan? Untuk Bu RT gak hadir. Gak maaf Pak RT bercanda, maaf ya. Tapi biasanya kalau amin di majlis kabul. Banyak orang-orang tua kita, ada Pak Manda, Bapak Abdul Razak, Bapak Masri, Sofian. Ibu bapak hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak disampaikan oleh guru kita mutiara ilmu yang begitu luas. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Minta doanya, minta renungannya. Mudah-mudahan anak-anak muda lingkungan Gang Langgar bisa istiqomah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Malam hari ini kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah disampaikan bicara tentang Isra Mi'raj nggak bisa kita bicara menggunakan akal. Isra Mi'raj mesti dengan iman. Otak kita nggak cukup, nggak muat untuk membedah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad. Mesti pakai iman. Makanya sahabat Rasulullah khalifah pertama itu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau itu dijuluki As-Siddiq karena memang beliaulah yang pertama meyakini akan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW untuk perjalanan Isra dan Mi'raj. Makanya dapat gelar As-Siddiq, yang terpercaya. Ntar kalau terawih itu Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar bin Siddiq itu salah, ya, karena Abu Bakar binnya bukan Siddiq. Siddiq itu gelar As-Siddiq, yang terpercaya, Siddiq. Contoh lagi begini, saya berangkat dari Gandul sampai ke sini, itu kalau jalan naik motor lambat, pelan, nggak ngebut, itu kurang lebih 20 menit. Kalau naik odong-odong saya nggak tahu, cuma kalau naik motor kurang lebih 20 menit santai. Saya mau berangkat dari Gandul, saya lihat ada semut nempel di baju gamis saya. Semut tuh nempel di baju gamis saya, ngikut sampai di Cipete. Sampai di Cipete, ini semut yang dari Gandul ketemu semut yang ada di Cipete, yang ada di Gang Langgar. Ngobrol di semut. Mut, lu dari mana? Dari Gandul. Berapa lama dari Gandul kemari? 20 menit. Kata semut yang ada di Cipete, impossible, gak mungkin. Gak mungkin, karena semut kecil, jalannya lelet. Nyampe sini bisa berapa hari ya?
Dari Gandul sampai ke sini berapa lama semut jalan? Bisa berhari-hari. Gak mungkin cuma 20 menit lu sampai ke sini. Gimana gak mungkin kalau gua dibawa sama Ustaz nempel di gamis. Dibawa siapa? Dibawa saya. Mungkin gak? Dari Gandul itu semut jalan kemana cuma 20 menit. Mungkin gak? Karena ada yang Rasulullah Isra Mi'raj itu dijalankan Allah. Paham Pak? Jelas? Jelas Bu? Sampai jam berapa ini? Hah? Sampai jam berapa? Bu, Isra Mi'raj mesti pakai iman. Nih, contoh lagi di sini. Ibu makan mangga, mangganya rasanya manis. Bapak makan durian rasanya manis. Tanah dan air hujan sama apa enggak di mana-mana? Sama apa enggak? Tanah sama air hujan sama enggak di mana-mana turunnya? Sama. Tanahnya sama, air hujannya. Tapi kenapa kekuasaan Allah begitu hebatnya? Walaupun tanahnya sama, air hujannya sama, tapi tumbuhnya bermacam-macam. Rasanya beda-beda. Betul. Jadi sampaikan sama Kiai. Siti Maryam nggak ada suami bisa. Kalau menurut otak mungkin nggak ada perempuan nggak ada suami hamil. Yang normal ya, bukan yang cabai-cabean, bukan yang normal memang. Mungkin nggak perempuan sendirian nggak ada suami hamil? Mungkin nggak? Menurut otak mungkin nggak? Nggak mungkin. Tapi Allah mau. Jadi Siti Maryam melahirkan seorang anak yang bernama Nabiullah. Begitu. Itu namanya iman. Jadi Isra Mi'raj itu mesti pakai iman, jangan pakai otak. Waktu Rasulullah berjalan Isra Mi'raj itu ada panggilan kanan, panggilan kiri, panggilan depan. Panggilan kanan ketika dipanggil Muhammad, Rasulullah tidak noleh. Jalan Rasulullah. Panggilan di sebelah kiri Muhammad, Rasulullah tidak noleh. Jalan dari depan lagi dipanggil. Bukan cuma suara, ada wujudnya perempuan tua. Muhammad. Sampai Rasulullah nanya sama malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, tadi ada masalah. Itu panggilan. Untung kagak nengok. Kalau nengok itu panggilan Nasrani. Kalau kau tengok, umatmu akan cenderung kepada Nasrani. Sekarang udah banyak Pak, krisis ekonomi, orang menjual akidahnya. Cuma urusan perut. Hati-hati sekarang ya. Zaman boleh susah, tapi iman jangan sampai goyah. Sekali la ilaha illallah, sampai tetes darah penghabisan kita, sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir, tetap la ilaha illallah. Panggilan Nasrani, panggilan Yahudi. Panggilan Yahudi ini sekarang udah luar biasa. Anak-anak muda itu udah nggak berasa. Kalau dulu zaman saya masih kecil, umur 7-8 tahun, itu kalau habis maghrib, ya lewat habis dari musola, itu rumah yang sebelah sini baca Yasin, rumah sebelahnya lagi baca Al-Waqiah, rumah sebelahnya lagi baca Al-Mulk. Karena orang tua kita dulu ngajarin asal habis maghrib udah pegang Quran, baca
surah 3 untuk sambil nunggu waktu isya datang. Surah Yasin, surah Al-Waqiah, surah Al-Muluk itu kalau dibaca dari habis maghrib kelar pas sampai isya. Sekarang kita begitu kan? Sekarang kita begitu kan? Habis maghrib ngapain Bu? Benar. Ngajinya sifat 20 dulu. Apa yang disampaikan oleh kiai kita betul. Mesti digalakkan baca Quran dulu. Sekarang orang ngaji di mana berceramah? Abang ngaji Quran mau? Saya mau tanya lagi, udah lama masih nggak tanya. Ini musholatul hidayah, azan subuh, anak muda apa yatim? Hah? Jawab yang kompak. Di musola Nurul Hidayah, azan subuh, anak muda apa yatim? Makanya Isra Mi'raj bukan cuma sekedar acara seremoni belaka. Habis ini ada peduli, mau pulang saya tahu ada bocorannya. Tenang. Bukan acara seremoni belaka, ada visi dan misi pecah belah. Jangan mau dipecah belah. Sekali lagi, umat Islam mesti bersatu. Ustaz, saya partainya partai. Gak apa-apa, yang penting musola jangan sepi, ngaji terus. Ini gara-gara beda partai ngaji gak jadinya. Sembahyang berjamaah jadi kan. Partai boleh beda tapi kita tetap bersatu. Setuju bersatu? Kan saya lihat spanduk banyak banget di sini warna-warni. Betul banget. Jangan terpecah belah. Setuju? Tapi panggilan Yahudi, hati-hati bu anak-anak kita. Mereka nggak mesti keluar rumah untuk bermaksiat kepada Allah. Cukup di dalam kamar kunci pintu. Bisa nggak mereka bermaksiat? Sangat bisa. Lewat apa? Setan gepeng. Setan apa? Ada yang namanya gepeng kan di sini? Lewat handphone. Makanya bu, anak-anak kita jangan sampai handphonenya kita nggak tahu kuncinya. Mesti dibuka, apa yang mereka buka di situ mesti dikontrol. Ada YouTube-nya, daftarin YouTube yang kids untuk anak-anak, jangan yang dewasa. Sebab bang, kalau kita nggak awasin begitu, mereka bisa melihat apa saja di sosial media. Kita mesti awasin bu. Karena mereka nanti 10, 20, 30 tahun ke depan mereka yang akan meneruskan estafet perjuangan dakwah di lingkungan kita. Mereka yang akan mendoakan kita ketika kita sudah berada di alam barzakh. Jadi kita udah nyampein tentang kematian. Masya Allah, ibu punya anak 3, 1 jago bahasa Inggris, 1 jago komputer, 1 jago baca Quran. Mana yang kita butuhkan ketika kita menjadi sosok jenazah? Yang mana? Yang baca puisi bukan? Yang jago nyanyi bukan? Yang jago komputer bukan? Yang jago baca Quran? Yang jago baca Quran yang kita tunggu. Gak mungkin kita jadi sosok jenazah anak kita nyanyi. Ibu engkaulah, itu jadi jenazah. Karakter mereka bisa dirubah lewat game online. Karakter mereka bisa galak sama kita. Bapak ibunya kenapa? Lewat game online. Ada yang lebih berbahaya slot lagi. Ada suka main slot di sini ada? Ada suka main slot di sini ada? Mana dia orangnya? Mana? Benar. Kiai nggak tahu slotnya. Main judi online lagi. Orang tuanya nggak tahu handphonenya dikunci. Padahal anaknya main judi di mana-mana. Masya Allah. Hati-hati nih. Bagaimana tuh rumah mau kedatangan malaikat? Bagaimana tuh rumah mau mendatangkan keberkahan Allah? Kalau rumahnya dipakai buat bermaksiat kepada Allah, anaknya sendiri main judi dalam kamar. Nggak tahu tuh orang tuanya. Bu, habis ini jebol handphone anak-anak kita. Kuncinya apa? Jangan sampai lewat itu. Udah banyak kejadian. Di rumah anteng kalem, tapi di luar banyak kejadian begitu. Betul betul. Ini mah di Israel, kalau di Langgar nggak ada. Ini Isra Mi'raj ini. Perintahnya adalah perintah sholat. Saya mengutip yang dikeluarkan oleh Buya Hamka. Kalau kepengen melihat orang Islam, bu,
Bu, masih dulu. Kalau kepengen ngelihat orang Islam, lihat sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau pengen lihat orang Islam, lihat sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau kepengen lihat orang yang